Aktualisasi adalah menerjemahkan teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi konstruk, dan kemudian menjadikan gagasan sebagai kegiatan atau realita. Jadi, peta konsepnya seperti teori kemudian dijadikan praktek, setelah itu konsep dijadikan konstruk, dan gagasan menjadi kegiatan. Konsepsi pembelajaran aktualisasi, yaitu pembelajaran aktualisasi menurut peserta Latsar CPNS mengaktualisasikan nilai-nilai dasar yang terdapat pada agenda 2, yaitu aneka akuntabilitas. Aneka ini maksudnya adalah akuntabilitas PNS, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau biasa disingkat dengan aneka. Kemudian juga seluruh atau beberapa nilai dasar akan melandasi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pelaksanaan tugasnya sehari-hari selama masa off campus. Ini maksud dari konsep pembelajaran aktualisasi. Kemudian juga tugas peserta menemukan nilai-nilai yang relevan dan mengungkapkan makna di balik penerapan nilai-nilai dasar tersebut pada pelaksanaan setiap kegiatannya. Kemudian tahapan pembelajaran aktualisasi digambarkan sebagai berikut. Pertama, konsep pembelajaran aktualisasi, kemudian dilakukan evaluasi akademik, bimbingan menyusun rancangan aktualisasi, seminar rancangan aktualisasi. Setelah aktualisasi yang dirancang tadi diseminarkan, maka barulah dilaksanakan aktualisasinya. Kemudian baru setelah selesai itu menjadi seminar pelaksana aktualisasi dan PNS profesional yang berkarakter sebagai pelayan masyarakat. Nah, ini daripada tahapan pembelajaran aktualisasi tersebut. Kemudian alur aktualisasi. Pertama, peserta melakukan identifikasi aktualisasi tahap 1, kemudian peserta menyusun rancangan aktualisasi, pengujian terhadap rancangan aktualisasi tersebut, baru kemudian diterapkan aktualisasi dalam masa habituasi, kemudian peserta menyusun laporan, dan terakhir pengujian aktualisasi tahap 3. Nah, pertanyaan pemandu dalam merancang aktualisasi. Maka harus ada isu-isu yang diungkap dalam itu, dan hot isu tentunya ya, isu-isu kreatif. Nah, kriteria isu seperti apa yang harusnya bisa diangkat? Pertama yaitu aktual. Benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kemudian kekhalayakan, isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi khalayak gitu ya, khalayak banyak. Kemudian problematik, isu tersebut menjadi problem atau menjadi masalah sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Dan yang keempat adalah kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya, tentunya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi sistem AKPK atau AKPL atau isu-isu yang aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakannya ini bisa dipilih. Nah, itu bisa masuk sebagai isu yang siap untuk diangkat menjadi aktualisasi. Kemudian dalam menentukannya itu kita gunakan USG, penelitiannya, analisisnya. Apa itu USG? Yaitu urgensi. Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Kemudian seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Dan growth. Growth ini yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani sebagaimana mestinya. Maka setelah kita tahu AKPL tadi, kemudian dicarilah USG-nya.